Ayuhal ikhwah, a'azzanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang berbarokah ini. Merupakan nikmat ya Allah, yang termasuk nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita, dapat dikumpulkan di salah satu dari rumah Allah yang banyak keberkahan di dalamnya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa khafathumur rahmah wa khasyathumur rahmah wa khafathumul malaikah wa dzakarallahu fiman 'indah." Barang siapa ya, suatu kaum yang berkumpul di antara rumah-rumah Allah, yatluna kitab Allah, mereka membaca kitab Allah, wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka mempelajari, belajar di antara mereka, illa nazalat alaihim sakinah, kecuali maka akan diberikan kepada mereka sakinah, ketenangan, wa khasyathumur rahmah, dan akan dilimpahkan kepada mereka rahmat, wa khafathumul malaikah, dan akan dinaungi oleh para malaikat, wa dzakarallahu fiman indah, dan akan disebut-sebut nama mereka di sisi para malaikat. Para ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pembahasan yang sebelumnya pada pekan sebelumnya, yang mana pekan sebelumnya kita sudah menjelaskan metode-metode yang dipakai oleh orang-orang musyrikin, orang-orang kafir Quraisy dalam memerangi dakwah Islam. Bahwasanya mereka orang-orang kafir Quraisy, kita sudah jelaskan, mereka tidak bisa memberikan gangguan fisik atau kekerasan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan beliau sallallahu alaihi wasallam berada pada perlindungan paman beliau, yaitu Abu Thalib, ya, yang selalu membela beliau. Baru nanti setelah Abu Thalib meninggal, mereka tidak segan-segan untuk memberikan kekerasan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun sebelum Abu Thalib meninggal, yang bisa mereka lakukan ialah suatu celaan, hinaan, ejekan, ya, dan seterusnya. Di antaranya yang mereka lakukan ialah mereka menganggap Rasulullah orang gila, mengatakan Rasulullah orang gila, ya. Yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam surat Al-Hijr ayat 6, wa qalu ya ayyuhalladzina nuzzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Dan mereka berkata, orang-orang kafir itu berkata, hai orang-orang yang diturunkan kepadanya ad-dzikr, yaitu Al-Qur'an, ya, wahai orang yang diturunkan Al-Qur'an, ya, mereka katakan ini, mereka maksudkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya engkau adalah orang yang benar-benar gila, ya, mereka katakan Rasulullah gila dikarenakan Rasulullah mengabarkan kepada mereka sesuatu yang tidak masuk akal mereka, yang mereka tidak bisa menangkap dengan akal mereka. Mereka katakan, ya, Rasulullah mengabarkan kepada mereka bahwasanya nanti setelah kematian ada hari kebangkitan, bahwasanya nanti setelah kematian manusia akan dihidupkan lagi, tulang belulang mereka yang hancur akan dikumpulkan kembali, ya, sehingga menjadi, ya, berkumpul dan hidup kembali. Bagi mereka itu tidak masuk akal. Bagi mereka itu perkataan yang gila. Karena pemikiran mereka, keyakinan mereka bahwasanya manusia apabila sudah mati maka tidak ada kebangkitan, ya, tidak ada pertanggungjawaban. Ya. Tentu saja tidak seperti itu. Mereka akan dibangkitkan dan ada pertanggungjawaban. Kemudian mereka juga mengejek Rasulullah, memfitnah Rasulullah dengan perkataan, ya, tukang sihir, ya. Rasulullah dibilang tukang sihir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala al-kafiruna hadza sahirun kadzdzab. Dan berkata orang-orang kafir, hadza sahirun kadzdzab, ini adalah sihir, ya. Ini adalah sihir, perkataannya itu adalah sihir, ya. Mereka katakan Rasulullah penyihir karena mereka mendapati bahwasanya Rasulullah membuat, ya, seseorang itu saling
membenci. Seseorang yang saling mencintai berubah menjadi saling membenci dan menjauhi. Ya, seperti halnya seorang ayah dan anak. Ya. Karena dakwah Rasulullah ini keduanya jadi berpisah. Ya. Ya tentu saja apabila seorang keluarga itu mukmin, ya maka nggak bisa bergabung dengan keluarganya yang masih kafir. Ya, akan ada perbedaan, akan ada saling kebencian di situ. Mereka katakan Muhammad memisahkan di antara dua orang yang saling mencintai, entah itu anak dan ayah atau ibu atau suami istri dan seterusnya. Dan mereka juga orang-orang kafir mengatakan kepada Rasulullah bahwasanya Rasulullah adalah yang beliau katakan, yang beliau bawa adalah dongeng-dongeng orang-orang zaman dahulu. Wah, Muhammad itu hanya cerita orang-orang dulu saja. Yang dia ceritakan itu bukanlah wahyu. Itu hanya suatu kisah yang diceritakan ke dia. Mereka katakan seperti itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 5, Asatirul awwalin iktatabaha fahiya tumla alaihi bukratan wa asiyya. Yang Rasulullah katakan, asatirul awwalin itu adalah dongeng-dongeng orang-orang dahulu. Dimintanya supaya dituliskan, maka dibacakanlah dongeng-dongeng itu kepadanya setiap pagi dan petang. Dikatakan Rasulullah itu mendengar dongeng dari orang-orang ahlul kitab setiap pagi dan petang dan mengabarkannya ke umatnya, dan dikatakan itu wahyu. Itu fitnah dari orang-orang kafir. Dan mereka juga menjuluki Rasulullah adalah perkataannya adalah perkataan manusia. Innama yu'allimuhul bashar. Sesungguhnya yang telah mengajarinya adalah manusia. In hadza illa ifkum fatarahu wa anahu alaihi qaumun akharun. Al-Quran ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diadakan oleh Muhammad dan dia dibantu oleh orang lain. Dan banyak yang mereka tuduhkan kepada Muhammad. Mereka katakan Muhammad adalah dukun. Mereka katakan Muhammad adalah penyair. Padahal Allah mengatakan innahu la rasulun karim wa ma huwa biqauli syair. Sesungguhnya dia Muhammad adalah rasulun karim, seorang rasul yang mulia. Wa ma huwa biqauli syair, dan itu adalah perkataannya bukanlah syair. Qalilan ma tu'minun. Wa ma huwa biqauli kahin, dan perkataannya juga bukan perkataan seorang yang kahin, peramal, atau dukun. Qalilan ma tadhakkarun, sangat sedikitlah kalian memfikirkannya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Setelah kaum Quraisy bernegosiasi sesama mereka sebelum musim haji, membicarakan apa yang pantas untuk disematkan kepada Muhammad, maka musim haji itu pun datang, dan mereka terus menerus memfitnah Rasulullah dan mempengaruhi para jamaah haji. Mereka katakan, kalian datang ke negeri kami dan kalian harus waspada pada orang itu, seorang itu yang bernama Muhammad. Dia itu perkataannya begini-begini, difitnah dan seterusnya. Apabila dia berkata sesuatu maka tutup telinga, jangan dengarkan, jangan perhatikan apa yang dia lakukan. Itu saran orang-orang kafir terhadap para jamaah haji. Namun justru yang terjadi apa yang mereka lakukan itu membuat Rasulullah SAW semakin terkenal di penjuru Jazirah Arab. Banyak orang yang semakin penasaran kepada Rasulullah. Justru tidak sedikit yang bahkan beriman karena sempat mendengarkan lantunan Al-Quran yang dibacakan oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya banyaklah dari kaum muslim, banyaklah dari orang-orang Arab yang mulai masuk Islam. Dan itu membuat orang-orang Quraisy, tokoh-tokoh Quraisy, marah. Mereka marah dan menambah siksaan, menambah frekuensi siksaan terhadap kaum muslimin. Banyak para sahabat-sahabat Rasulullah yang disiksa. Di antaranya Utsman bin Affan. Maka dia oleh pamannya digulung di dalam tikar yang terbuat dari kulit, digulung. Lalu
dibakar ya semak-semak dan asapnya dimasukkan ke dalam ya gulungan tikar tersebut ya. Agar Utsman bin Affan meninggalkan agamanya Muhammad SAW. Dan Mus'ab bin Umair ya. Mus'ab bin Umair ini adalah seorang anak ya termasuk orang yang kaya di kota Mekah ya. Dia pun memiliki sandal impor dari Yaman. Sandalnya itu impor dari Yaman. Setiap hari Mus'ab bin Umair ini selalu keluar memakai minyak wangi. Yang minyak wanginya itu baunya sampai tercium dari jauh. Setelah Mus'ab bin Umair masuk Islam, maka ibunya memutus kebutuhan Mus'ab bin Umair. Ya, Mus'ab bin Umair tidak diberi uang sama sekali. Ya. Sehingga dia jadi orang miskin. Jadi orang yang kelaparan. Ya. Dan itu tidak mempengaruhi keimanannya. Ya. Padahal dia masih muda. Ya. Padahal masih muda ini biasanya masih senang ya, bersenang-senang dan seterusnya. Tapi karena keimanan, maka Mus'ab bin Umair meninggalkan semua kemegahan dunia itu. Sampai didapati ya Mus'ab bin Umair itu kulitnya kasar ya. Karena tidak terurus ya. Sampai Rasulullah memperhatikan kulitnya itu seperti sisik ular. Dan Rasulullah SAW pun menangis ketika melihat Mus'ab bin Umair seperti itu ya. Dan juga sahabat-sahabat Rasulullah yang lain ya. Seperti Thalhah bin Ubaidillah. Dia juga adalah seorang anak yang diharapkan oleh kaumnya ya, untuk menjadi penerus kaumnya. Namun karena Thalhah bin Ubaidillah ini masuk Islam, maka ibunya ya bersama kaumnya mengarak dia keliling kota ya. Diarak, dicambuk sampai mengelilingi ya kota. Dan ibunya pun sambil memaki-maki di belakangnya. Abdullah bin Mas'ud pernah suatu ketika Rasulullah mengajarkan kepadanya surat Ar-Rahman, beberapa ayat dari surat Ar-Rahman, maka dia ya setelah itu langsung datang ke sisi Ka'bah dan membaca surat Ar-Rahman dengan keras dan lantang. Maka kaum Quraisy, orang tokoh-tokoh Quraisy ketika mengetahui itu, mendengar itu, mereka langsung datang dan memukuli ya Abdullah bin Mas'ud ya, seorang pengembala kambing ya. Kemudian setelah dipukuli ya Abdullah bin Mas'ud tidak berhenti sampai hafalan dia selesai ya. Maka ketika itu para sahabat menolongnya ya. Akhirnya para sahabat mendapati dia dipukuli, akhirnya mereka menolongnya. Lalu dikatakan kepadanya, wahai Abdullah ya, kenapa kau lakukan itu? Jangan baca itu di tengah-tengah mereka ya, itu bisa membahayakanmu ya. Kamu ini harus ya sadar diri ya, kamu kecil, ini bahasanya ya, kamu kecil ya. Kamu kalau dipukuli oleh mereka ya bisa hancur nanti ya. Sahabat Abdullah bin Mas'ud ini orangnya kecil, betisnya pun kecil sekali. Sampai suatu ketika Abdullah bin Mas'ud ini pernah memanjat pohon arok. Pohon arok ini adalah pohon siwak ya. Jadi siwak itu diambil dari pohon arok ya. Ketika Abdullah bin Mas'ud itu naik ke pohon arok, tiba-tiba angin menghempas sarungnya ya, sehingga nampak betisnya. Maka ketika itu betisnya itu nampak kecil dan para sahabat ketika melihatnya, para sahabat tertawa ya. Lalu Rasulullah SAW menegur, kenapa kalian tertawa ya? Ini ya Rasulullah, bahwa betisnya Abdullah bin Mas'ud kecil sekali ya. Mereka menertawakan bukan menghina ya karena mungkin unik gitu, kok kecil gitu ya. Maka dikatakan ya Rasulullah mengatakan, ketahuilah bahwasanya betis Ibnu Mas'ud ya lebih berat daripada dua gunung Uhud ya. Ketahuilah bahwasanya nanti di hari kiamat ketika ditimbang, betisnya Abdullah bin Mas'ud itu lebih berat daripada dua gunung Uhud ya. Nah. Dan juga sahabat yang lain seperti Sa'ad bin Abi Waqqas ya, karena keislamannya ini maka ibunya marah terhadap Sa'ad bin Abi Waqqas. Padahal sebelumnya Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah seorang anak yang sangat taat terhadap ibunya ya. Sangat taat terhadap ibunya ya. Ibunya pun mengancam kalau Sa'ad tidak meninggalkan agamanya Muhammad, maka ibunya akan ya enggak mau makan, enggak mau minum sampai mati ya. Maka ibunya mengatakan, kalau engkau enggak mau meninggalkan agama Muhammad, aku tidak akan makan dan minum sampai aku mati, sehingga orang-orang akan memanggilmu seorang anak yang membunuh ibunya ya. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, jangan lakukan itu wahai ibu ya. Namun ibunya tetap tidak mau makan ya. 1 hari, 2 hari,
sampai nampak sekali lemas pada diri ibunya, ya, sehingga masuk hari ketiga tidak makan tidak minum, tapi lemas sekali ibunya ini. Maka ketika itu ya Sa'ad bin Abi Waqqas mendatangi ibunya, ya, dan melihat ibunya dengan rasa kasihan. Maka ibunya ya berpikir dalam hatinya, ya pasti Sa'ad sudah luluh hatinya, dia pasti akan nuruti apa keinginan ibunya. Tapi ternyata ketika Sa'ad mendekati ibunya, dia mengatakan, wahai ibu, seandainya engkau punya nyawa 100, ya, dan nyawa itu keluar dari dirimu satu persatu, engkau mati hidup lagi sampai 100 kali, ya, niscaya aku tidak akan meninggalkan agama Muhammad. Ya, kalau engkau ingin makan silahkan makan, jika engkau tidak ingin makan silahkan. Ya, maka mendengar perkataan anaknya itu, maka dia sudah menyerah, ya, ibunya. Akhirnya apa yang dilakukan ibunya? Akhirnya dia pun makan. Ya, nggak ngaruh. Udah capek-capek nggak makan, udah lapar-lapar, lemes-lemes, nggak ada pengaruhnya. Saat tetap ya beriman, akhirnya sudahlah makan akhirnya ibunya. Ya. Namun dari kisah Sa'ad bin Abi Waqqas ini turunlah ayat surat Luqman ayat 15, wa in jahadaka ala an tusyrika bihi ma laysa laka bihi ilmu fala tuti'huma wa fid dunya ma'rufa. Ya, jika keduanya memaksamu untuk menyekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Ya. Kemudian sahabat yang lain yang disiksa juga ketika keislamannya ada Abu Fakihah. Ya, Abu Fakihah ini ya disiksa, dia dilempar. Abu Fakihah ini memang seorang yang budak, ya, seorang budak. Ya, memang ketika itu kaum muslimin terutama dari golongan lemah, dari budak, itu paling siksaannya paling keras, ya. Seperti Abu Fakihah ini, ya. Bilal juga, ya, budak. Ya, Khobab bin Arad juga siksaannya juga keras, ya, bagi mereka. Abu Fakihah ini dilempar oleh kaum musyrikin ke tanah yang panas, ya, ya, oleh sengatan terik matahari dilempar di situ, ya, dan ditindih batu di atasnya. Ya, kemudian ditali, ya, kakinya ditali oleh tali dan ditarik oleh mereka orang-orang kafir, ya, hingga tubuhnya itu mengelupas kulit-kulitnya, ya, tapi masih hidup. Ya. Maka ketika itu Abu Bakar menyaksikan hal tersebut, maka Abu Bakar melewatinya dan membelinya, ya, dimerdekakan, ya, dibeli. Ya. Khobab bin Arad, ya, kurang lebih juga sama seperti itu. Ya. Beliau ditarik rambutnya, ya, dilempar di tanah yang panas, ya, karena terik matahari, ya, bahkan dibakar, ya, dilempar di dalam bara api, ya. Dan dalam kondisi tersebut tubuhnya ditarik-tarik, kakinya ditarik, tangannya ditarik, ya, ditarik sama-sama, akhirnya tubuhnya pun sampai api yang membakar tubuhnya sampai padam karena tertutup oleh, ya, karena lemak tubuhnya, ya, ya, terbakar, ya, akhirnya tubuhnya ditarik, kulitnya terkelupas, api yang membakar tubuhnya mati karena terpadam lemak-lemak yang ada di tubuhnya. Ya. Bilal, ya, disiksa juga oleh tuannya, ya, Umayyah bin Khalaf, ya, seperti tadi dilempar di tempat panas, ditindih batu, ya, dipaksa untuk meninggalkan agama Muhammad atau dipaksa untuk memuji berhala-berhala mereka, ya. Namun Bilal hanya mengatakan ahadun, ahad, ya, Maha Esa, ya. Kenapa kok Bilal mengatakan ahadun? Karena Bilal mengatakan sesuatu yang dibenci oleh orang-orang kafir, ya. Ahad, Allah Maha Esa, hanya satu, tunggal, tidak ada sekutu, dan itu perkataan yang dibenci oleh orang-orang kafir karena mereka sadar bahwasanya mereka enggak mengesahkan Allah semata. Mereka menuhankan Allah tapi menyekutukan dengan banyak-banyak Tuhan mereka, berhala-berhala dan seterusnya. Maka Bilal mengatakan ahadun, ya, Maha Esa, Maha satu, ya. Dan Abu Bakar pun mendapati Bilal seperti itu, maka Abu Bakar pun membelinya, ya, dan memerdekakannya. Ya, banyak budak-budak yang dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq, ya, seperti Bilal bin Rabah, Amir bin Fuhairah, ya, tadi juga ada Abu Fakihah, ya. Maka merupakan suatu hal yang maklum kenapa Abu Bakar adalah sahabat yang paling mulia, ya. Pahala beliau begitu banyak mengalir, banyak mengislamkan dari sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Masyarul muslimin, rahimani wa rahimakumullah.
karena kaum muslimin, karena orang-orang musyrik, orang-orang kafir Quraisy ini, mereka tidak bisa atau tidak puas apabila hanya dengan mencela Rasulullah. Mereka tidak bisa tidak bisa mencelakai Rasulullah dengan gangguan fisik, dengan kekerasan. Ya, mereka hanya bisa mengejek, menfitnah, mencela dan seterusnya. Dan ini mereka tidak cukup. Ya. Gak puas mereka. Ya. Akhirnya mereka mulai menyerang keluarga beliau. Ya. Ya. Utbah bin Utaibah. Ya. Mereka berdua ini adalah anak dari Abu Lahab. Ya. Abu Lahab memerintahkan anaknya yaitu Utbah bin Utaibah untuk menceraikan putri-putri Rasulullah. Ya. Yang sebelumnya Abu Lahab ini sebenarnya adalah ini ya, besan Rasulullah sebenarnya. Di samping dia adalah paman Rasulullah, dia juga besan Rasulullah. Karena anaknya Utbah dan Utaibah dinikahkan kepada dua putri Rasulullah, ya, Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Ya. Maka karena Abu Lahab saking bencinya terhadap Rasulullah, anaknya yang nikah dengan putri Rasulullah disuruh cerai. Ya, ceraikan putri-putri Muhammad. Ya. Akhirnya mereka pun nurut, ya, putri-putri Rasulullah diceraikan dengan cara yang tidak baik. Ya. Dan itu pun menyakiti Rasulullah. Ya. Ya. Itu pun memukul jiwa Rasulullah SAW. Namun nanti pada akhirnya memang Ruqayyah dan Ummu Kulsum nanti akan menjadi istri sahabat Utsman bin Affan. Ya. Ya. Utsman bin Affan karena dengan menikahi dua putri Rasulullah ini, maka beliau dijuluki Du Nurain, ya, pemilik dua cahaya. Ya, setelah Ruqayyah nanti meninggal dunia ketika Rasulullah sedang perang Badar, maka setelah itu Rasulullah nikahkan Utsman dengan Ummu Kulsum, dengan putrinya Ummu Kulsum. Dan ketika Abdullah, yaitu putra Rasulullah, ya, Rasulullah pernah punya putra yang bernama Abdullah. Ketika Abdullah wafat, maka Abu Lahab sangat bersenang, ya, sangat bergembira, ya, dan dia mengatakan kepada Muhammad, ya, Muhammad adalah seorang yang terputus nasabnya, ya, Muhammad seorang yang terputus nasabnya, dia punya anak laki-laki tapi anaknya mati semua, meninggal semua, ya, sehingga Rasulullah dianggap orang yang terputus nasabnya, ya, nggak ada anak laki-laki yang meneruskan nasabnya, ya, hanya putri beliau yang ya keturunan dari putri beliau saja yang akan berkembang nanti dari keturunannya Fatimah, ya. Hanya Fatimah yang memiliki anak, ya, dan tidak pada putri-putri yang lain. Kemudian Ikhwan Fiddin rahimani wa rahimakumullah, dan beliau sallallahu alaihi wasallam juga suatu ketika beliau pernah sujud atau beribadah di sisi Ka'bah. Maka ketika itu ada Abu Lahab, ya, dan Abu Jahal, ada juga Utbah bin Abi Mu'im, ya. Utbah bin Abi Mu'im dan Adi bin Hamra, ya, ini tokoh-tokoh Quraisy. Mereka ini sedang menyaksikan Rasulullah sedang sujud, sedang sholat, ya. Maka mereka mengatakan, siapa yang berani mengambil rahim kambing, ya, dan meletakkannya di punggung Rasulullah, yang kepada punggung Muhammad, ya. Maka salah seorang mereka mengambilnya dan meletakkannya di punggung Rasulullah SAW ketika Rasulullah sedang bersujud, ya. Dan ada Utbah bin Abi Mu'in, ya, yang dilakukan lebih parah, ya. Ketika itu dia mengambil kotoran unta, ya. Ya. Maka dikatakan padanya, siapa yang berani meletakkan kotoran unta ini ke pundak Muhammad, ya, maka orang yang paling celaka di antara mereka yaitu Utbah bin Abi Mu'in itu mengatakan, ya, aku berani, ya. Kemudian dia mengambilnya kotoran tersebut, mungkin dengan baskom atau semacamnya, lalu menuangkannya di pundak Rasulullah ketika beliau sujud, ya. Maka Rasulullah tidak bergerak sama sekali, ya. Beliau terus melanjutkan sujudnya, ya. Sehingga seorang mendatangi Fatimah, ya, dan mengatakan, wahai Fatimah, ayahmu, ya, mereka orang-orang Quraisy telah melakukan keburukan pada ayahmu, tolonglah, ya. Maka ketika itu Fatimah datang dan membersihkan kotoran itu dari pundak ayahnya, ya, sambil menangis, ya. Dan ketika itu Fatimah pun memaki-maki, ya, para orang tokoh-tokoh Quraisy ini, ya. Dan ya ketika Rasulullah SAW bangkit dari sujudnya, maka Rasulullah SAW mendoakan mereka, ya, Rasulullah berdoa kepada Allah untuk mereka.
Ya, beliau mengatakan, ya Allah, berikanlah balasan yang setimpal kepada para kaum Quraisy. Ya. Binasakanlah mereka satu persatu. Ya. Maka mendengar itu, ya, yang sebelumnya mereka orang-orang tokoh Quraisy ini tertawa terbahak-bahak ketika Muhammad dituangkan kotoran itu, ya, mereka terhentak terdiam, ya, karena doa Rasulullah. Dan Abdullah bin Mas'ud, ya, beliau pun menyaksikan peristiwa itu, dan beliau juga menyaksikan pada peristiwa Badar, perang Badar, ya, orang-orang itu, tokoh-tokoh tersebut mati semua, ya. Ya, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ya, Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah, Saibah bin Utbah, Al-Walid bin Utbah, ya, dan seterusnya, ketujuh orang tersebut semuanya tewas ketika perang Badar. Ya, dimasukkan semuanya ke dalam sumur Badar. Ya. Kemudian Abu Jahal pun sempat ingin berbuat keburukan kepada Rasulullah SAW. Ya. Ketika itu Abu Jahal mengatakan kepada temannya, ya, apakah kalian sudah melihat Muhammad gosok-gosokkan kepalanya di tanah belum? Ya. Kalian sudah lihat Muhammad gosok-gosok kepala di tanah, gosokkan kepalanya di tanah atau belum? Ya, maksudnya sujud, ya. Ya, kalian sudah lihat belum Muhammad sujud, ya, di samping Ka'bahnya? Ya. Maka dikatakan, ya benar, dia sudah melakukan itu. Maka Abu Jahal ketika itu segera mendatangi Rasulullah SAW dan dia bersumpah, ya, dia mengatakan, demi Lata dan Uzza, sungguh aku akan menginjak-injak lehernya dan membenamkan mukanya ke tanah. Ini sudah Abu Jahal sudah nekat, ya, berani mau menyakiti Rasulullah. Namun ketika Abu Jahal sudah mulai mendekati Rasulullah, maka ketika itu Abu Jahal ekspresinya yang sebelumnya marah, wajahnya yang sebelumnya marah memerah, tiba-tiba dia menjauh ketakutan sambil tangannya ya seperti ini, berusaha untuk menjaga dirinya. Maka dikatakan kepadanya, kenapa engkau, wahai Abul Hakam? Ya, kunyah dia itu sebenarnya Abul Hakam. Ada apa denganmu? Maka Abu Jahal ini mengatakan, sungguh di antara diriku dan dirinya terdapat sebuah parit dari api. Ya, ini yang bisa melihat hanya Abu Jahal ini. Di antara dia dan Rasulullah yang ketika itu sedang sujud, ada parit dari api, ya. Dan dari parit itu muncul atau keluar sesosok makhluk yang menyeramkan, ya, kepalanya seperti kepala unta, warnanya hitam, matanya merah, ya, dan berusaha untuk menyerang Abu Jahal. Maka Abu Jahal ketakutan sambil mundur-mundur. Ya, kenapa engkau? Ketika ditanya, aku melihat, ya, demikian tadi, parit dan makhluk yang menyeramkan, ya. Maka Rasulullah bersabda ketika itu, andai saja dia sedikit lagi mendekat kepadaku, niscaya tubuhnya akan disambar dan dikoyak satu persatu. Seandainya dia mendekat lagi, berani mendekat, tubuhnya akan dihancurkan, ya, dicabik-cabik oleh makhluk itu. Ya, itu merupakan apa? Mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masyaallah muslimin, ya, rahimani wa rahimakumullah. Mungkin cukup sekian dulu yang bisa Anda sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Kurang lebihnya Anda mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, tafadhol. Bila ingin bertanya silakan. Badar itu dia itu wilayah tempatnya itu di bagian selatan kota Madinah, ya. Bagian selatan kota Madinah dan Mekah, di antara Mekah dan Madinah geser ke selatan itu ada wilayah Badar, sedikit ke pesisir, dekat Jeddah. Ya, di atasnya Jeddah sih. Itu wilayah itu lembah sebenarnya. Lembah. Jadi di bagian atas, ya, di perbukitan, ya, kan lembah kan ada bukitnya. Ya, bukit bagian bawah bukit itulah lembah. Bagian bukitnya inilah tempat kaum muslimin ketika itu bersiap untuk berperang. Ya, kaum kafir ini berada di bagian lembah bawah. Sehingga ketika perang itu mereka kesulitan karena daratannya basah karena semalam sudah hujan. Itu. Dan di belakang kaum muslimin itu ada sumur. Ya, ya. Jadi karena di belakang kaum muslimin ada sumur dan ada pohon-pohon kurma. Ya, sumur ini mungkin digunakan oleh orang-orang, ya, yang ditinggal di situ untuk menyiram ini mungkin, ya, untuk menyiram perkebunan kurma. Sebenarnya banyak sumur-sumur di situ, namun kaum muslimin menguruk semua sumur-sumur itu dan hanya meninggalkan beberapa saja di barisan belakang mereka supaya orang kafir nggak bisa dapat air, cuma kaum muslimin aja yang dapat air. Jadi dia wilayahnya itu lembah, ya, seperti itu. Mungkin cukup, mungkin kalau tidak ada yang ingin ditanyakan lagi cukup sekian. Mungkin kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.